Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mujahidin Official. Pada kesempatan kali ini masih bersama saya Henry Priyatna dan di samping saya masih juga ada Bang Tarmizi Tahir. Gimana Bang kabarnya di hari keberapa ini? Puasa. 11. Ya, ke-11 puasa ini masih lancar ya. Alhamdulillah walaupun sehat-sehat. masih ada corona juga ya, masih lancar-lancar. Dan pada kesempatan sebelumnya kita sudah membuat video tentang puasa, tentang bedakah puasa pada saat wabah dan puasa dengan kondisi aman aja. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton videonya, monggo silakan ditonton dulu karena pada pembahasan kali ini akan bersangkutan dengan video sebelumnya. Kita masih membahas tentang puasa karena memang pada saat ini masih bertepatan dengan bulan Ramadan, kita akan membahas tentang puasa. Jadi seperti ini. Pada saat kemarin itu ada teman saya yang bertanya, Bang. Dia bertanya, bedakah antara siam dan saum? Karena kata dia di Al-Quran itu ada dua kata itu. Sebenarnya apa arti siam dan apa arti saum? Dan perbedaannya itu apa? Apakah sama-sama seperti puasa biasa saja yang kita jalani atau memang ada perbedaan di antara kedua kata itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Gimana Hen kabarnya? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Sehat, Pak. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu berfirman. Mungkin ayat ini sudah bisa dikatakan viral lah, bisa dikatakan ayat yang orang muslim itu tahu semua Tentang puasa ya. tentang puasa, akan tetapi penempatannya salah atau saya maaf, saya tidak menyalahkan, mungkin kurang tepat. Gimana tuh? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumusiyam. Terus di ayat lain pun di Al-Baqarah ayat 196 itu dikatakan fasyamu salasati ayyamin fil haji wasab'atin idza raja'tum. Terus di Al-Mujadalah ada lagi, di Al-Maidah ada lagi. Nah, akan tetapi di Maryam, di surat Maryam ayat 26 berbunyi inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallima yauma insiya. Para ulama mufassir menerangkan kutiba alaikum siam itu bisa diartikan secara fikih itu al-imsak, menahan diri ya, nahan diri kayak puasa biasa. Itu siam, makanya Allah Subhanahu wa taala kutiba alaikum siam. Jadi para mufassir, para ulama tafsir, para ahli tafsir itu menerangkan siam itu ke fikih. Jadi al-imsak, menahan diri dari apa? Dari makan, minum, hubungan seksual, dari subuh sampai zuhur. Berarti siam itu ya puasa yang kita jalani sekarang ini ya. Dan sama seperti puasa sunah-sunah lainnya gitu ya. Nah, itu siam. Adapun kalau saum itu adalah perkataannya Siti Maryam dalam surat Maryam, inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. As-saum, makanya suka bingung juga sih. Nawa itu sauma godin. Iya. Kita kan biasanya makanya sauman ya. Nawa itu sauma godin. Tapi kenapa banyak
di Al-Quran itu diterangkan siam itu puasa kafarat, puasa wajib, puasa kafarat lagi. Puasa kafarat itu adalah puasa yang ya kalau misalnya kagak bisa ngasih fidyah ke fakir miskin ya udah lu puasa gitu Ya. kafaratnya. Nah, lagi-lagi ini pemahaman yang memang banyak orang yang tidak tahu gitu. Bahkan untuk niat puasa pun nawaitu sauma godin, harusnya nawaitu siyama godin. Karena kalau sauma itu berarti diam. Maksudnya gimana? Diam, Ya, puasa diam aja gitu. bukan puasa diam. As-saum ya 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 diam lah. Diam lah bisa dikatakan begitu. Bukan memang ada yang namanya puasa diam tuh ada. Ya. Ada puasa diam karena ayat ini diterangkan ini nazar tuh di surat Maryam itu Siti Maryam nazar untuk tidak berbicara berarti kan diam. Berarti kan diam. Kalau misalnya kita niat nawaitu sauma godin Berarti kita niat untuk niat diam puasa gitu. untuk diam gitu. Gimana coba? Bingung juga tuh. Maka ulama-ulama mufassirin itu menerangkan siam itu larinya ke fikih. Puasa yang kita jalani. Ya. Saum itu larinya kata saum. Maksudnya gimana? Ketasawuf itu gimana? Itu yang tadi diamnya itu gitu. Karena lagi-lagi mulut ini kan mulutmu Harimau. Nah, Ya. dengan adanya untuk melatih diam, Oke. saum, jadi mulut ini nggak asal kata ngomong gitu. Oke, berarti dalam artian diamnya itu ya tidak mengeluarkan kata-kata yang nggak penting lah gitu, yang nggak berfaedah gitu. Oke. Jadi yang benar itu sebenarnya yang mana? Kan kita biasa niat saum magodin. Ya, Bukan dua-duanya. siam magodin. Ya dua-duanya sih benar, dua-duanya benar. Ya kalau misalnya saya bilang salah, saya dari kecil salah dong. Dua-duanya benar. Nawaitu sauma godin, nawaitu siyama godin. Dua-duanya benar akan tetapi mungkin bagi teman-teman yang sudah melihat video ini bisa diganti atau nggak usah diganti lah kalau memang yakin gitu, nggak usah diganti nawaitu sauma godin atau nawaitu siyama godin. Tapi sebenarnya niat yang diajarkan Rasul untuk puasa itu seperti apa, Bang? Nanti kita bahas lagi. Oke, kita cari pembahasan Dalam waktu kitab lain ya. Al-Bukhari An-Nawawi diterangkan, nanti kita bahas. Oke, siap. Nah, ngomongin soal puasa tadi kan udah perbedaan antara siam dan saum. Nah, ternyata saum itu puasa yang lebih ke tasawuf ya, pendekatan diri kepada Allah berarti ya. Nah, sebenarnya kan berbeda kan, kedua itu berbeda kan? Beda. Berarti ada beberapa tingkatan yang berbeda tentang puasa itu ya. Lagi-lagi kalau misalnya berbicara puasa, dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan puasa itu menjadi 3 bagian. Ada yang namanya disebut puasa amun, puasa umum. Kita ada di level mana nih? Amun itu apa tuh? Umum. Yang kayak gimana? Puasa Cuma nahan haus, lapar. nahan lapar, nahan ngerokok, nahan ngopi, nahan berhubungan seks. Iya. Tapi tangannya dia nggak puasa, mulutnya dia nggak puasa, matanya dia nggak puasa, hatinya dia nggak puasa, kakinya dia nggak puasa. Itu puasa umum. Itu puasa. Selanjutnya Yang selanjutnya kedua ada puasa khusus, puasa khos. Puasa khos itu adalah selain ini tingkatannya lebih tinggi lagi daripada puasa umum. Selain dia menahan haus, lapar, berhubungan seksual, anggota tubuh dia itu puasa. berarti tidak melakukan kebaikan juga gitu ya. Oh, Kalau bercanda nggak ngeplak temen gitu ya. anggota tubuh dia itu puasa. Apa yang harus dikerjakan oleh tangan untuk kebaikan Iya. dilakukan. Oke. Kalau misalnya bukan kebaikan ya mari dilakukan. Kaki, mata, Nah. kuping, Mendengarkan hidung. yang baik.
Hidung, kalau hidung apa itu? Hidung apa ya? Bisa dikatakan kalau hidung itu gini loh. Nyium itu terkadang, oh saya ingat di taklim mutalim ini ada bahasa kamin amalin yatasawwaru bisurati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyati min a'malil akhirah. Betul. Kamin amalin yatasawwaru bisurati a'malid dunya. Berapa banyak amal-amal yang bersifat dunia yatasawwaru min a'malil akhirah, dan itu jadi daripada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya akhirat disebabkan bihusnin niat, bagusnya niat. Kita kalau nyium nyium tangan orang tua kan nyium tuh, sama nyium tangan cewek gimana? Nyium tangan Habib hukumnya mubah. Tapi kalau niatnya menghormati, takzim, jadi pekerjaan akhirat. Nyium. Oke. Lagi balik lagi tadi permasalahan puasa khos. Jadi segala anggota tubuhnya itu dijaga. Puasa juga ya. Tapi hatinya kita nggak tahu. Iya benar sih. Nah kalau misalnya ke hati ada yang namanya puasa khawasil khawas. Apa tuh? Puasa spesial khusus. Waduh. Yang khusus. Seperti apa tuh? Ini tingkatannya udah meramakom. Bukan kita lah kali ya. Iya, kita masih di umum mungkin ya. Kita masih di umum kali. Atau masih di khusus lah ya. Ya di khusus juga kadang-kadang. Juga susah ya. Kadang kalau bercanda juga kan nggak tahu ini kita sama teman mah. Jadi puasa khawas itu puasanya para ulama. Beda ya. Para kekasih Allah. Ya tapi kita jangan membatasi diri betul. Kita tidak bisa melaksanakan puasa dengan tingkatan khawasil khawas. Jangan membatasi diri. Tetap berusaha juga ya. Walaupun mungkin tingkatan kita masih awam, tingkatan kita masih ini. Maksud saya juga jangan begitu juga. Betul. Gitu. Ya kita harus berlatih. Tetap meningkatkan diri aja. Kalau puasa khawasil khawas itu adalah puasa selain dia menahan lapar, menahan haus, menahan dari berhubungan seks, anggota tubuh dia berpuasa, hati orang yang berpuasa dengan tingkatan khawasil khawas nggak hubud dunia, nggak pengen dunia, bukan nggak pengen dunia, nggak mudah-mudah dunia, seakan-akan dunia itu nggak butuh. Karena ketika puasa itu orang yang puasa khawasil khawas itu orang yang ketika iftar, ketika berbuka itu nikmatnya itu bertemu dengan Sang Maha Pencipta. Maksudnya gimana? Jadi tingkatannya udah tingkatan beda. Kita senangnya itu ketika kita minum. Iya. Lega. Kalau ini puasa khawasil khawas itu tingkatan yang memang hamba ini senang ketemu kholiknya. Ketemu Allah gitu ya. Ketemu Allah. Ya Allah dikasih dengan perasaan-perasaan yang seneng gimana sih? Iya. Karena memang hatinya juga udah nggak hubud dunia itu ya. Oke. Jadi tingkatan puasa itu ada 3, puasa umum, puasa khusus, puasa khawasil khusus. Tapi sebenarnya maaf saya potong. Sebenarnya untuk di bulan Ramadan ini ya kita kan masih awam ya. Mungkin untuk khawasil khusus itu belum bisa. Mungkin puasa khusus pun juga belum bisa. Nah, kita masuk puasa umum aja nggak apa-apa atau memang harus ke khusus juga gitu? Iya, yang namanya ibadah kan harus diupdate. Iya, oke. Sistem aja diupdate. Masa kita ibadah sama Allah nggak mau diupdate? Iya. Pengupdatean terkadang begini ya, makanya orang yang muslim itu belum tentu mukmin. Orang yang muslim belum tentu mukmin. Gimana? Paham nggak? Kurang gimana tuh? Orang yang muslim belum tentu mukmin. Karena mukmin ada di mana ya? Oh, di hati. Keimanan ada di mana? Ya di hati. Hati siapa yang tahu? Allah. Sama
Kalau Islam adat disaksiin sama orang, sholat disaksiin sama orang, zakat disaksiin sama orang, puasa saksiin sama orang juga. disaksiin sama orang juga, haji apalagi. Apalagi Ini seremonial sifatnya, akan tetapi yang mukmin ya mukmin hati itu bagaimana? Di mudah-mudahan dengan adanya wabah virus corona ini kita bisa mengupdate keimanan kita, tingkat puasa kita yang tadinya dari umum ke khusus, yang darinya tadi khusus ke wasiat khusus. Jangan pernah membatasi diri kita. Kita mau orang ini, kita mau orang ini, kita nggak bisa begini, kita nggak bisa begini. Jangan membatasi diri. Karena lagi-lagi Allah nggak nyuruh membatasi diri ente kok. Nggak nyuruh untuk membatasi diri. Justru kalau misalnya ada pengupdatean, ada upgrade atau update suatu ibadah, senang kok. Gitu. jadi kita ya nggak usah kayak apa ya, ya itu puasanya orang ulama lah, beda, kita mah nggak bakal bisa. Jangan begitu. Kita harus tetap Iya. ya berusaha aja gitu memperbaiki diri. Nah, Ya, oke. sabar, lebih banyak kepada muhasabah. Karena kita ambil hikmahnya juga dari corona ini, jadi kita ya lebih fokus ibadah aja gitu ya di bulan Ramadan ini. Ya, mungkin hikmahnya begini ya. Iya. Yang tadinya orang-orang yang sibuk dengan urusan bisnis, urusan dunia, dengan Allah ngasih corona sampai di bulan puasa ini yang tadinya jangan sama keluarga, ngumpul sama keluarga. Betul. Yang tadinya kagak perhatian sama anak lewat by phone, makanya itu lewat by phone. Ketika buka, suami di mana, istri di mana, anak di mana, video call bertiga selamat berbuka puasa. Tapi sekarang Allah ngasih hikmah di bulan puasa ini, dengan sebab adanya virus corona bisa berkumpul, bisa mempererat itu, berkumpul dengan keluarga. Yang kedua, nilai sosial. Ya, sosial ditambah bulan puasa, fastabiqul khairat lah, dengan adanya peristiwa dalam kebaikan. fastabiqul khairat. Karena begini teman-teman, kemarin saya juga habis ngaji nih Bang, dan dapat hadis begini nih. Rasulullah SAW bersabda, artinya aja nih, Arabnya mah lupa. Amal yang paling dicintai Allah ialah amalan yang dawam atau istiqomah maupun sedikit. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Nah, mumpung lagi seperti ini gitu kan, keadaan gak bisa kemana-mana juga, ya kita belajar membiasakan diri aja gitu kan. Kita belajar untuk istiqomah dengan ibadah-ibadah kecil lah, agar di setelah Ramadan ini kita bisa ya terbiasa gitu, habits kita udah kebentuk. Iya. Dengan adanya corona ini kita bisa ambil hikmah seperti itu teman-teman. Jadi walaupun sedikit itu gini ya, misalnya nih dalam jangka waktu sebulan, Iya. Ocit nih, Ocit itu pengen Ocit. Iya, tahu. Ocit itu pengen namatin Al-Quran dalam 1 bulan itu sekali. Tapi namatinnya udah sehari 30 juz dia baca. Waduh. Tapi kesononya enggak. Iya. Kuat juga. Lebih baik orang yang baca Quran sehari itu 1 juz, tapi tiap hari. Nah, itu hadis itu tuh menerangkan seperti itu. Lebih baik sedikit tapi berkelanjutan daripada banyak langsung sekali terus besokannya kagak gitu kan. Iya. Ya itu kita jadikan di bulan puasa ini sebagai ya ibarat kata pembentuk habits kita, pembentuk kebiasaan kita ya Bang. Iya, betul. Ya, itu teman-teman, lagi-lagi kita harus ambil apa ya, ibroh ya Bang. Ibroh dari wabah ini.
masih banyak hal-hal manfaat yang bisa kita lakukan selama di rumah aja, atau mungkin yang daerahnya belum, yang masih zona hijau gitu, yang bisa terawih ya kita terawih di musola, kita bantu-bantu di musola, kita itikaf di musola. Mungkin itu aja teman-teman. Ada Tapi lagi mungkin? iya, tapi itu tadi saya ralat tuh. Jadi Apa tuh? ngelihat berita perkembangan virus corona itu makin lama makin meningkat Iya. juga. Terakhir berapa sih bang? Saya udah lama nggak update juga. Udah 11.000 Yang positif. yang positif udah 11.000. Jadi himbauan kita, himbauan kami tetap di rumah, pakai masker. Ketika keluar rumah pakai masker, jangan lupa cuci tangan dengan air yang mengalir. Dan tetap kalau misalnya nggak penting-penting banget nggak usah keluar rumah, karena Allahu alam ya. Mudah-mudahan dengan adanya puasa ini sih virus bisa kelar, karena ini bulan Mei, masuk panas Iya panas juga. karena kan virus corona itu kan mahkota. Maksudnya mahkota gitu. Kalau kata Buya Sakur itu virus corona itu virusnya itu berbentuk mahkota. Jadi kalau misalnya di piring, di meja atau di baju itu cuma 3 jam dicuci pakai sabun hilang, di tangan pakai sabun hilang. Nah, apalagi kena sinar matahari, kalau misalnya di bulan Mei ini panas, mudah-mudahan virus ini bisa cepat hilang. Ditambah kita puasa. Nah, ngomongin soal virus dan puasa tadi tuh, ada hubungannya nggak untuk puasa sendiri? Mungkin bisa menjaga kesehatan. Ya, pernah dengar nggak orang yang sebelum beroperasi itu sama dokter disuruh puasa? Nggak tahu deh. Nah, yang ditanya dokter. Tapi kalau dari bapak saya sendiri sih kan tiap bulan check up ya ke dokter. Nah, biasanya sebelum check up tuh suruh apa ya? Apa sih namanya? Nggak boleh makan makanan tertentu doang sih, nggak puasa gitu. Jadi Ya mungkin sama gitu konsepnya. jadi dokter itu sebelum pasien itu dilaksanakan operasi, pasien itu pasti disuruh puasa. Kenapa? Karena kalau misalnya dia nggak puasa, sobekan dari kulit ini langsung infeksi. Karena puasa itu meningkatkan imun kita, meningkatkan imun gitu. Apa sih bahasa kedokterannya lupa. Pokoknya puasa itu menyehatkan. Nanti kita bahas lah, kita review lagi, kita buka-buka lagi tentang ilmu kesehatan dan keislaman tentang puasa itu sehat atau tidak. Sehat banget, penjelasannya nanti. Oke teman-teman, mungkin itu saja video pada kesempatan kali ini. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian, di like dan komen juga, dan jangan lupa di subscribe, karena selanjutnya kita akan bahas-bahas lagi soal puasa dan soal lain-lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.